Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah paling mengharukan, kisah tentang 7 hari menjelang wafat Nabi Muhammad SAW. Pertama, hari Ahad 4 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah atau persis tepat seminggu sebelum Rasulullah SAW wafat. Pada hari Ahad tanggal 4 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tepatnya seminggu sebelum Nabi wafat, beliau Nabi Muhammad SAW berjalan melangkah keluar rumah menuju kuburan atau makam Baqi al-Gharqad. Lokasinya tidak jauh dari rumah Nabi Muhammad SAW. Kuburan Baqi adalah kuburan anggota keluarga Nabi, kerabat Nabi dan para sahabat Nabi. Kini kuburan Baqi atau makam Baqi al-Gharqad bertambah fungsinya menjadi makam para jemaah haji dan jemaah umroh yang meninggal di Madinah. Nah, seminggu sebelum wafat Nabi Muhammad SAW, datanglah berziarah Nabi berkunjung ke makam Baqi untuk mendoakan mereka, para penghuni kuburan makam Baqi al-Gharqad, agar diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya dan diterima iman Islamnya dan amal solehnya, dan ditempatkan mereka di dalam surganya. Usai berziarah ke makam Baqi al-Gharqad, Nabi Muhammad SAW berjalan kembali ke rumahnya, rumah Aisyah yang dindingnya menempel satu tembok dengan tembok dinding Masjid Nabawi. Saat dalam perjalanan kembali dari makam Baqi al-Gharqad, kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam, pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan kemudian mengajukan pertanyaan. Nabi diminta untuk memilih satu dari dua pilihan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau menginginkan dunia dengan segala isinya atau menginginkan bertemu Allah? Pertanyaannya, apakah engkau menginginkan dunia dengan segala isinya atau menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW tersenyum, lalu beliau menjawab memilih yang kedua, perjumpaan dengan Allah. Lalu Nabi mengayunkan kakinya, meneruskan langkahnya pulang menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, istri Nabi, menyambut Rasulullah di depan pintu seraya berkata, "Wahai Nabi, kepalaku pusing," kata Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar curhatan Aisyah soal kepalanya yang pusing. "Wahai Khumairah, demi Allah, kepalaku juga pusing," jawab Nabi menimpali menerukan Aisyah. Aisyah tersenyum. Tapi Nabi tidak sedang bercanda. Hari itu kepala Nabi terasa sedang sakit atau pusing sakit kepala. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah sambil bercanda, "Apa yang menjadi beban pikiranmu, wahai Aisyah, bila malah justru engkau meninggal duluan sebelum aku?" Aisyah menjawab, "Demi Allah, jika aku yang meninggal duluan, maka aku yakin sore harinya engkau sedang bersama istri-istrimu yang lain," kata Aisyah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Waktu terus berlalu, malam pun tiba dan beliau SAW tidur pada malam itu dalam keadaan sakit. Maka inilah permulaan atau hari pertama sakit Rasulullah yang menyebabkan kemudian beliau wafat. Hari Rabu 7 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 5 hari sebelum wafat. Pada hari Rabu tanggal 7 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau SAW sedang berada di rumah istrinya yang lain. Itu karena Nabi memiliki beberapa istri, jadi posisi beliau harus bergiliran agar adil. Kadang Nabi berada di rumah istri yang satu, kemudian hari berikutnya berada di rumah istri yang lain. Pada hari Rabu itu Rasulullah SAW jadwalnya berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lainnya lagi, masih di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Dan setiba di rumah Maimunah radhiyallahu anha, Masya Allah, sakit beliau tiba-tiba bertambah parah. Lalu Rasulullah SAW kemudian memanggil istrinya untuk berkumpul. Nabi hendak menyampaikan sesuatu. Setelah para istri Nabi berkumpul, beliau SAW meminta izin agar sakit yang sedang dideritanya bisalah untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lihatlah betapa Nabi sangat baik kepada keluarganya. Siapa sangka keadaan sakit Rasulullah semakin bertambah parah. Beliau Rasulullah bahkan tidak sanggup berjalan pulang ke rumah Aisyah. Beliau SAW terpaksa harus dipapah oleh Fadil bin Abbas, anak paman Abbas, dan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib, anak paman Abi Thalib.
tubuh Nabi harus dipapah di lengan kanannya dan lengan kirinya oleh kedua keponakan Nabi menuju ke rumah Aisyah. Masya Allah, bahkan kedua kaki Nabi pun sudah tidak bisa melangkah, menapakkan kaki. Hari Kamis 8 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 4 hari sebelum wafat. Pada hari Kamis tanggal 8 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 4 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW meminta dibawakan air. Lalu dibawakanlah untuk beliau 7 bejana berisi air dari 7 sumber air yang berbeda. Dalam posisi duduk, Rasulullah SAW meminta dimandikan dengan air tersebut. Karena merasa pusing di kepalanya agak berkurang, Rasulullah kemudian beranjak keluar dari rumah Aisyah untuk kemudian berkhutbah di hadapan para sahabatnya dan umatnya tercinta. Pada hari itu juga, 4 hari sebelum wafat, Rasulullah masih sempat sholat maghrib berjamaah bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi, masjid yang persis bersebelahan dengan rumah atau kamar Aisyah. Sepotong khutbah itu adalah khutbah terakhir Rasulullah SAW, dan sholat maghrib itu pula lah adalah sholat terakhir beliau bersama para sahabat. Masya Allah. Hari Ahad 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, 1 hari menjelang wafat. Pada hari Ahad tanggal 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 1 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW membebaskan semua hamba sahaya dan beliau menghibahkan seluruh hartanya berupa peralatan perangnya kepada kaum muslimin. Tidak ada harta tersisa dari seluruh harta beliau kecuali disedekahkan semuanya untuk kaum muslimin. Hari Senin pagi, subuh 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat di hari wafatnya Nabi SAW. Inilah yang terjadi pada hari Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat pada hari beliau wafat. Ketika itu hari masih gelap. Bilal mengumandangkan azan subuh dengan lantunan yang indah. Kaum muslimin kota Madinah Al-Munawwarah kemudian berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mereka akan sholat subuh berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW seperti subuh-subuh sebelumnya. Saat itu Nabi sudah bangun dari tidurnya di dalam rumah Aisyah atau kamar Aisyah. Rasulullah dalam keadaan terjaga memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat subuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat terdekat Nabi, sahabat paling utama dan sahabat yang paling dituakan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun kemudian bersiap akan bertindak sebagai imam sholat subuh. Kemudian tampak Rasulullah membuka pintu rumahnya, membuka tirai yang bersebelahan dengan tempat jemaah sholat. Rasulullah tersebut tersenyum melihat para sahabatnya hendak sholat berjamaah. Senyum beliau itu karena beliau teringat perjuangan berat menyebarkan Islam yang telah beliau SAW tempuh bersama para sahabatnya selama 23 tahun. Sahabat Abu Bakar melihat Nabi di depan pintu. Para jamaah sholat subuh sadar kalau Rasulullah sedang memperhatikan mereka dari depan tirai pintu kamarnya. Melihat itu, sahabat Abu Bakar melangkah mundur sebagai isyarat agar Nabi yang tampak sudah sehat untuk mengimami mereka, mengimami sholat subuh berjamaah mereka. Namun Rasulullah berkata, lanjutkan sholat kalian. Rasulullah tersenyum dan kemudian beliau menutup kembali pintu rumahnya. Dan itu adalah kali terakhir para sahabat melihat Rasulullah sebelum beliau wafat. Dan saat itu pula lah kali terakhir Rasulullah melihat para sahabat, dan saat itu mereka dalam keadaan sedang bersiap mendirikan sholat subuh berjamaah. Hari Senin waktu duha 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tepat pada detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Pada waktu duha, pada hari wafat Nabi Muhammad SAW, Fatimah putri Nabi datang ke rumah Nabi atau rumah Aisyah. Kemudian Fatimah duduk di sebelah kanan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyambutnya, selamat datang wahai putriku, sapa Rasulullah SAW. Lalu beliau merangkul punggung Fatimah. Kemudian beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah di telinga Fatimah. Seketika Fatimah menangis. Rasulullah lalu merangkul kembali pundak Fatimah. Dan di telinga putrinya itu beliau membisikkan sesuatu untuk kedua kalinya. Dan seketika itu Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Itulah dialog terakhir antara Rasulullah SAW dengan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah penasaran dan bertanya, apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu wahai Fatimah? Tanya Aisyah dalam suatu kesempatan.
Pertama, Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa malaikat Jibril biasanya menemuinya sekali dalam setahun untuk membacakan ayat Al-Quran. Namun tahun ini Jibril 2 kali datang menemuinya. Ini mungkin pertanda ajal Nabi sudah dekat. Makanya aku menangis, jawab Fatimah. Lalu Fatimah melanjutkan, yang kedua, Rasulullah menanyakan kepadaku, apakah kamu bersedia menjadi yang pertama dari keluargaku yang akan melanjutkan perjuanganku? Atau bersediakah engkau menjadi ibu bagi orang-orang yang beriman atau ummahatul mukminin? Dan aku tertawa haru mendengar pernyataan Nabi itu. Jawab putri Nabi Fatimah Az-Zahra. Hari Senin, persis detik-detik wafatnya Nabi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan inilah detik-detik wafat Nabi Muhammad SAW. Di detik-detik terakhir wafat Nabi, datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Ia datang ke rumah Nabi dengan membawakan siwak. Siwak adalah kayu yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi atau mensikat gigi. Aisyah radhiyallahu anha sangat teliti dan amat mengetahui isi hati Nabi. Aisyah melihat Rasulullah SAW memperhatikan siwak tersebut. Dan lewat isyarat, Aisyah radhiyallahu anha tahu persis bahwa Nabi sangat ingin bersiwak saat itu. Aisyah langsung tanggap. Aisyah kemudian meminta siwak dari tangan Abdurrahman bin Abu Bakar agar diberikan kepada Rasulullah SAW. Siapa sangka, subhanallah, bersiwak atau membersihkan gigi adalah perbuatan Nabi yang terakhir kalinya sebelum beliau berpulang rahmatullah wafat menghadap Allah. Betapa Rasulullah SAW sangat gemar membersihkan gigi. Beliau selalu membersihkan gigi dengan menggosokkan kayu siwak setiap menjelang mendirikan sholat. Dan di ujung hidupnya, menjelang wafatnya, beliau pun melakukannya, bersiwak di detik-detik menjelang tiba wafatnya, Masya Allah. Setelah selesai bersiwak, Rasulullah kemudian memandang ke atas, dan bibir beliau bergetar pelan hingga Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan wajahnya dan mendengar betapa Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang sangat panjang, doa yang sangat khusyuk yang dipanjatkan Nabi menjelang akhir hidupnya. Lalu Rasulullah SAW pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang sangat mengenal pribadi mulia Nabi Muhammad SAW, karena ia adalah sahabat yang pernah tinggal lama di rumah Nabi, mengisahkan bahwa sesungguhnya tidak ada hari yang paling indah dan paling cerah selain hari kedatangan Nabi ke kota Madinah. Dan tiada hari yang lebih mendung dan muram daripada hari ketika Nabi Muhammad wafat juga di kota Madinah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, manusia agung, manusia mulia, kekasih Allah, utusan Allah, pemimpin umat yang sangat mencintai umatnya, telah meninggal dunia untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kabar wafat Nabi Muhammad SAW pun tersiar luas antara kota Madinah Al-Munawwarah, dan semua berduka. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Allah, syafaat Rasulullah SAW, dan kita dipertemukan dengan beliau. Bahkan semoga kita, anak keturunan kita, ayah ibu kita, keluarga kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW di surganya yang indah. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.